Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bakti Setiadi, dosen program studi Diploma 3 dari Manajemen Bandar Udara, Sekolah Tinggi. Latar belakang saya dari pendidikan Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, strata 1 Manajemen Perusahaan Sekolah Tinggi Manajemen Labora, strata 2 saya di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Di program studi Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi, bidang ilmu saya yaitu Manajemen Bandar Udara. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada program studi Diploma 3 Manajemen Bandar Udara, antara lain adalah kuliah tentang operasi bandar udara, pasasi dan tiketing, manajemen operasi dan produksi, pengantar ekosistem bandar udara, asuransi penerbangan, dan pertolongan kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran atau PKPPK. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran PKPPK. Untuk mata kuliah PKPPK dengan kode mata kuliah 0334222 dengan bobot SKS 2 SKS. Pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran PKPPK merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Manajemen Bandar Udara yang berada pada semester 4. Mata kuliah ini menjadi masalah mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran ini dilakukan dengan metode tatap muka dengan model ceramah, diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang berkaitan dengan PKPPK. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun LMS sesuai dengan kelasnya atau mata kuliah yang diikuti. Kemudian dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui LMS yang ada di Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi pada mata kuliah PKPPK. Selain itu, juga memiliki WhatsApp group kita setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Mata kuliah PKPPK adalah suatu mata kuliah yang mempelajari tentang pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Berikut adalah deskripsi mata kuliah pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran yang bertujuan untuk pertama memahami konsep dasar pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran dalam industri penerbangan. Kedua, mengenai prinsip-prinsip pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko keselamatan dalam operasional penerbangan. Keempat, mengembangkan kemampuan untuk mengimplementasikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran dalam organisasi penerbangan. Adapun capaian pembelajaran lulusannya yaitu adalah mata kuliah PKPPK yang telah ditetapkan oleh program studi ialah untuk mahasiswa mempunyai pertama sikapnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, bisa berperan sebagai warga negara yang bangga akan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Pengetahuan, menguasai konsep teori PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, serta menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional maupun global. Menguasai metodologi penelitian dan ilmu manajemen khususnya manajemen bandar udara, dan mempunyai keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk laporan tugas akhir, ya, dan sebagai laporan tugas akhir dan mengunggahnya pada halaman perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, serta mampu memberikan alternatif
solusi atas perhatian atau permasalahan manajemen organisasi khususnya bandar udara berdasarkan hasil identifikasi dan analisis lingkungan. Keterampilan khususnya mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen khususnya manajemen bandar udara dengan kaidah yang berlaku, mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional bidang manajemen bandar udara, serta mampu melakukan kajian teori yang empiris dalam bidang manajemen bandar udara berdasarkan metode ilmiah. Nah, berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Mahasiswa atau mahasiswi mampu menguasai konsep dasar PKPPK, mampu memahami konsep dasar pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran, termasuk definisi, prinsip, dan elemennya. Mengembangkan, mengimplementasikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran PKPPK, mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan dalam organisasi penerbangan, termasuk pengembangan kebijakan, keselamatan, prosedur, dan pelatihan keselamatan. Yang melakukan audit dan evaluasi, ya ini dia terakhirnya adalah melakukan audit dan evaluasi PKPPK. Mahasiswa mampu melakukan audit dan evaluasi PKPPK untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan efektif dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Setelah itu mampu juga mengembangkan budaya keselamatan. Ya, mahasiswa-mahasiswi mampu mengembangkan budaya keselamatan dalam organisasi penerbangan, termasuk meningkatkan kesadaran keselamatan, mempromosikan keselamatan, dan mengembangkan kepemimpinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran di pertemuan tersebut. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan pahala dan ibadah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya absen, ya saya akan cek juga di KNS selain absen, dan juga saya siapkan materi kuliah. Ya, sebentar. Saya juga cek ya. KNS teman-teman absen hari ini tentang materi perkuliahan di pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. PKPPK ya, 10 untuk pertemuan ke-9 dan juga sudah diselesaikan ya di LMS ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang ingin diskusi silahkan. Nah, pertemuan ke-10 ini terkait mengenai peralatan utama dan penunjang PKPPK. Jenisnya nih, kita teman-teman ajarin apa aja jenis kendaraan utamanya. Dari ada yang foam tender tipe 1 ya. Nanti kasih tahu gambarnya seperti ini, kontainer nih, ya, di bandar udara, ya. Jadi ibaratnya dia untuk memadamkan, ya, jadi memadamkan. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi karyawan atau tugas pemadam, harus bisa mengendarai ini dan mempunyai sertifikasi sama. Ada sertifikasi lisensinya sama juga. Lisensinya ada lisensi basic, junior, dan senior ya di kontainernya. Siapa jenisnya? Ada kontainer 1, kapasitas tankinya lebih besar dari 10 liter ya, tanki foam, konsentrat, minimum 12%. Adanya kapasitas panjang utama bisa minimum 5.000 liter per
menit. Ya. Nah ini juga sama. Ini kalau ini yang tipe 2-nya, tipe 2. Ya. Tipe 2. Ada juga tipe 3. Ya, tipe 3 seperti ini yang kapasitasnya yang membedakan adalah kapasitasnya, kapasitas dari kontainernya. Kapasitasnya ini yang tipe 4, ya, kapasitasnya 4000 liter. Jadi peralatan utama dalam penunjangan KPPK. Alatnya apa penunjangnya? Penunjangnya ya untuk memadamkan keadaan darurat yang ada di bandar udara. Jadi kalau misalnya kita jadi petugas atau karyawan PKPPK, ibaratnya kita ada dua, menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan harta benda. Ya, jadi nyawa dan harta benda dan juga sekelilingnya. Peralatan utama ada peralatan pendukung, ya. Jadi kalau misalnya tipenya di setiap bandar udara berbeda-beda. Ada tipe 1 sampai tipe 9. Bahkan tipe 9 tuh ada yang menyediakan helikopter dan perahu. Ya, helikopter dan perahu. Ini juga sampai tipe 6 untuk kontainernya FT. Ya. Yang traffic intervention vessel, ya ini untuk sama juga, tapi dia tepung kimia kering, dry chemical powder, ya, fire fighting boat, yang kapasitas tanki foamnya minimum 300 liter, discharge rate minimal 1800 liter, yang dilengkapi bahan pemadam foam dan peralatan pertolongan di perairan air. Nanti ada gambarnya seperti ini, fire fighting boom. Jadi teman-teman kalau nanti bertugas atau bekerja di bandar udara yang mendekati misalnya di Ngurah Rai yang dekat ujung bandaranya lautan, nah ini dia pasti ada fire fighting bootnya. Ya. Kendaraan pendukungnya apa? Ada juga mobil komando car ini seperti ini. Ya, dia ibaratnya supervisornya lah ya, yang sebagai pemimpin. Ya. Mobil pemasok bahan pemadam, terus tender, ada juga ambulan, mobil serbaguna dan mobil pos komando. Ada juga tadi rescue boat dilengkapi dengan peralatan pertolongan di perairan. Nah ini tadi komando car. Nah ini terus tender. Ya. Ini ambulan, teman-teman pasti udah tahu tentang ambulan. Ya, ambulan. Nah, setiap komitmen pelayanan di dalam penerbangan di kepulauan kecelakaan penerbangan itu safety. Kita mengutamakan keselamatan penerbangan, security, mewujudkan keamanan dan ketertiban, servis, memberikan pelayanan prima nih kepada pelanggan-pelanggan di bandara maupun airline. Compliant, menerapkan dan mematuhkan standar prosedur serta peraturan yang berlaku. Teman-teman dari sini ada yang bertanya? Sebenarnya tentang PKPPK. Jika terjadi tabrakan pesawat di airport, 3 menit pertama yang harus dilakukan oleh petugas PKPPK apa? Baik, yang penting utamanya adalah kita harus ada respon time ini, konten dari foto komen centernya PKPPK
dan melayangkan layanan prima. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada suatu kejadian kecelakaan, misalnya sayapnya bersenggolan dengan gedung atau sayapnya bersenggolan dengan pesawat lain, dia harus cepat nih responnya ke titik simbolnya. Jadi command centernya dari PKPPK station centernya harus cepat dihitung berapa yang bisa dilaksanakan dengan baik. Ada lagi teman-teman? Kalau ada lagi, nanti bisa buka LMS teman-teman ya, menjadikan tugas. Mungkin minggu depan kita akan praktek kita ada kunjungan industri ke bandar udara. Kita lihat ya bagaimana kinerja atau peralatan yang terpenting, apa itu command centernya, response time, peralatan yang benar-benar kita bisa lihat. Dan teman-teman juga nanti ada tugas membuat klasifikasi dari apa ini repetitive vessel, ya, tender tipe apa yang bisa dimutilasi, ya, bisa atau bagaimana nih bangunan atau pos komando udara. Jadi teman-teman nanti setelah ini kita bisa juga berdiskusi, ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa WhatsApp, ya, bisa bertanya di WhatsApp. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri mata kuliah ini di pertemuan 10. Minggu depan kita bertemu di pertemuan 11. Ya, sebentar lagi akan ada UAS di pertemuan 11. Jadi kita harus persiapkan, harus sehat selalu ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's go.